Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Ibrahim Arsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah analisis risiko. Ini tugas saya berjudul analisis risiko proses produksi sandal pada PT XYZ. Saya sendiri dari kelompok 3. Oke, langsung saja pada bab 1, yaitu case study. PT XYZ sebagai industri manufaktur yang bergerak di bidang alas kaki mempunyai 3 jenis produk, yakni sole, spoon, yang dijual berupa setengah jadi, sandal fashion, dan sandal basic yang dijual berupa produk jadi dengan kemasan. Tahapan proses produksi sandal berbahan karet ini terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu proses pembuatan cetak timbul, penentuan sandal, penentuan atau ukuran, penyambulan dan penggabungan dan atau pengeleman lepasnya sandal, finishing sandal, dan pemasangan tali sandal. Untuk proses objektifnya yaitu adalah jumlah output produksi. Lalu terdapat 3 variabel, yaitu pengadaan bahan baku dan peralatan, lalu proses produksi, lalu yang terakhir ada produk jadi. Lalu pada gambar di bawah ini adalah case study pada proses produksi pembuatan sandalnya. Terdapat 4 proses, yaitu pengadaan bahan baku, proses produksi, proses jadi, lalu yang terakhir adalah proses objektif. Untuk pengadaan bahan baku terdapat jumlah bahan baku dan jumlah peralatan. Lalu pada saat menuju proses produksi, jumlah bahan baku tersebut menuju tata cara pembuatan produk sesuai SOP. Untuk jumlah peralatan menuju ke penggunaan peralatan. Lalu kedua ini menuju ke produk jadi, terjadilah menjadi melakukan quality control pada produk jadi. Untuk yang terakhir lalu menjadi jumlah output produksi. Oke, langsung ke bab 2, yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal sumber uncertainty. Oke, pada bagian ini terdapat masing-masing faktor internal dan eksternal. Untuk contoh pertama, pada faktor internal masing-masing terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah people, methods, work environment, keempat ada machine, lalu material. Masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh, seperti people, jumlah ketersediaan atau kompetensi budaya kerja, lalu metode, kemudahan, kelengkapan, efektivitas, lalu work environment, kondisi stasiun kerja atau lokasi kerja, mesin, ketersediaan, kehandalan, kemudahan, kapasitas, lalu material, ada ketersediaan, kualitas, kapasitas. Lalu di sini ada identifikasi sumber event of concern. Jadi di sini pada tugas kali ini kita harus mencari masing-masing vulnerable condition, event driver, event in between pada perusahaan pembuatan sandal tersebut. Seperti contoh di gambar, pada saat people, vulnerable conditionnya adalah pegawai tidak menggunakan APD pada saat proses produksi, karena yang kita lihat bahwasanya pada proses pembuatan sandal tersebut pegawai tidak menggunakan APD. Lalu pada event driver, yaitu kurangnya pemahaman operator akan pentingnya menggunakan APD. Lalu event in between-nya adalah kecelakaan kerja pada saat proses produksi. Untuk metode kita juga mencari masing-masing vulnerable, event driver, dan event between-nya. Lalu lanjut kepada bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut pada faktor eksternal. Terdapat beberapa faktor eksternal. Yang pertama ada compliance, lalu stakeholder, lalu supply chain, lalu cuaca atau alam, lalu social, lalu teknologi, sama ekonomi. Lalu pada masing-masing pengaruh faktornya, untuk compliance perubahan regulasi atau legal, lalu perubahan standar atau sertifikasi. Untuk stakeholdernya yaitu perubahan keinginan shareholder, penanam modal, lalu ada perubahan pasar. Untuk supply chain-nya adalah perubahan kondisi event di supplier, perubahan kondisi atau event di distributor, perubahan kondisi atau event di customer. Untuk cuaca atau alam yaitu kondisi cuaca atau kondisi alam. Untuk sosialnya adalah kondisi atau event di sosial atau masyarakat. Untuk teknologinya adalah perkembangan perubahan teknologi. Untuk ekonomi adalah perubahan kondisi atau event di ekonomi. Seperti pada internal, eksternal juga memiliki identifikasi sumber event of concern, yaitu kita harus mencari masing-masing vulnerable condition, event driver, dan event in between. Setelah kita cari pada analisis proses pembuatan sandal,
langsung terdapat supply chain faktor eksternal. Pada vulnerable kondisinya adalah ketersediaan bahan baku di supplier terbatas, lalu keterlambatan pengiriman bahan baku oleh supplier. Untuk event drivernya adalah terdapat dua di supply chain, yaitu banyak munculnya perusahaan sejenis, lalu perubahan peraturan dikarenakan pandemi. Untuk yang terakhir event in between, yaitu ketidakcapaian target produksi. Lalu pada bawahnya kita mencari masing-masing vulnerable condition, event driver, dan event between seperti internal, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu yang ketiga adalah identifikasi risiko proses. Pada bab 3 ini, pada identifikasi risiko, terdapat masing-masing kode R1, R2, R3. Dari masing-masing kode tersebut memiliki source of risk masing-masing. Untuk R1 sendiri, operator tidak menggunakan APD. Risk eventnya yaitu adalah operator mengalami kecelakaan, konsekuensinya ketidakcapaian target produksi. Untuk R2 nya adalah proses produksi yang cukup lama. Untuk risk eventnya tidak tersedia bahan baku produksi, untuk konsekuensinya adalah ketidakcapaian target produksi juga. Lalu untuk source of risk nya yang R3 yaitu adalah cuaca ekstrim. Risk eventnya adalah material mengalami kerusakan, lalu konsekuensinya adalah harus melakukan pembelian ulang dikarenakan material rusak. Lalu yang kedua adalah ketidakcapaian target produksi. Jadi pada bab 3 ini, pada identifikasi ini, kita mencari masing-masing source of risk. Pada analisis proses ini, masing-masing kita kasih kode R1, R2, dan R3. Lalu risk eventnya yaitu kita cari resiko pada source of risk tersebut yang sebelumnya. Lalu dari resiko tersebut kita ambil konsekuensinya dari risiko itu. Oke, lalu untuk bab 4 sendiri, analisis risiko proses. Petitik 1 skala pengukuran risiko proses pembuatan sandal. Pada 4.1 ini terdapat 4, yaitu skala likelihood kejadian risiko, lalu yang B adalah skala severity risiko, lalu yang C adalah matriks risiko proses, yang D adalah formula risiko yang digunakan dalam analisis. Terdapat 4 bagian pada skala pengukuran risiko proses pembuatan sandal. Masing-masing ada identifikasi prosesnya R1, R2, dan R3. Bisa kita lihat terdapat yang A pada R1 nya adalah pada ini kita bisa melihat masing-masing memiliki level 1 sampai level 5. Kita langsung aja ke A, level 1 sampai level 5. Pada deskriptornya untuk level 1, deskriptornya adalah very unlucky. Deskripsinya adalah kurang 2 kejadian dalam 1 tahun. Jadi seperti ini tuh adalah level-levelnya ini level ini sama aja mendeskripsikan pada deskriptor yang ada di bagian kanan tersebut. Seperti level 1 very unlucky atau sangat tidak beruntung, level 2 nya tidak beruntung, level ketiganya tidak mungkin, level keempatnya adalah sangat beruntung, lalu kelimanya adalah sangat beruntung, lebih dari 10 dalam kejadian setahun. Dari 4.1 ini kita melakukan skala pengukuran seperti R2 lalu R3. Ya, kita lihat sebelumnya R1 nya adalah ketidakcapaian target produksi. Kurang dari 2 kejadian dalam 1 tahun. Itu sangatlah sangat-sangat tidak beruntung. Lalu untuk R2 nya konsekuensinya adalah ketidakcapaian target produksi. Di sini level 1 very unlucky, yaitu jumlah pengiriman terlambat kurang dari 200. Lalu R3 nya adalah harus melakukan pembelian ulang dikarenakan material rusak, lalu ketercapaian target produksi. Untuk level 1 nya deskriptor very unlucky, lalu deskripsinya adalah rata-rata material reject kurang dari 100. Lalu yang B seperti kita di skala severity risiko. Kita lalu melihat masing-masing dari risiko R1, R2, R3. Lalu deskriptornya kita masukin pada masing-masing level. Lalu dari level tersebut dan deskriptor kita
tahu hasil dari skalanya produk yang dihasilkan. Seperti level 1 rata-rata produksi menurun hingga 100 sampai 300, lalu yang level 2 adalah rata-rata produksi menurun hingga 301 sampai 600 sampai seterusnya. Untuk R2 dan R3 juga. Untuk matriks risiko proses seperti di atas ada level 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Lalu konsekuensi severity level. Di sini kita melihat skala bahwasannya untuk apabila konsekuensi dan likelihood level 1 dan level 3 itu masih terbilang berarti aman. Kurang lebih seperti itu, dan kelanjutannya untuk level 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Untuk yang D yaitu formula risiko yang digunakan dalam analisis. Terdapat level risiko deskriptor hijau terang, deskripsi low, medium high. Ini berpengaruh pada yang di atas. Semisal seperti ini. Apabila konsekuensi severity level 1, lalu likelihood-nya terdapat level 3, yaitu konsekuensinya negligible, lalu likelihood-nya possible, itu bisa dibilang bahwasanya warnanya itu hijau terang. Pada keterangan low, yaitu level risikonya masih rendah 1 sampai 3. Untuk contoh kedua adalah untuk konsekuensinya yaitu level 5 catastrophic, lalu likelihood-nya level 5 juga yaitu very likely. Bisa dilihat bahwasanya level risiko pada gambar warna merah deskriptornya level risikonya 16 sampai 25, lalu deskripsinya adalah high. Untuk 4.2 analisis risiko proses produksi sandal. Untuk 4.2.1 analisis risiko R01 operator mengalami kecelakaan. Analisis potensi kejadian risiko R1. Untuk A, skenario kejadian risikonya kita buat, yaitu operator mengalami kecelakaan. Kita buat skenario terjadi. Yang pertama, pada gambar operator tidak menggunakan APD. Lalu yang terjadi adalah operator mengalami kecelakaan. Lalu untuk yang B, data potensi kejadian risiko R1. Operator mengalami kecelakaan berikut merupakan data dummy data potensi kejadian risiko R1. Di sini pada gambar keterangan frekuensi data kecelakaan operator pada 2021 masing-masing periode bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Lalu yang bagian kanan frekuensi kejadian, di sini adalah frekuensi kejadian data kecelakaannya dari masing-masing bulan. Seperti Januari terdapat 3 frekuensi kejadian, Februari ada 4, Maret ada 3, April ada 4 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat masing-masing frekuensi data yang kita lihat, yang kita buat, rata-rata tiap bulan terjadi frekuensi kejadian kecelakaan rata-rata adalah 4. Lalu yang C adalah nilai likelihood dan nilai likelihood risiko R1. Berdasarkan data frekuensi kecelakaan operator 2021 menunjukkan rata-rata kejadian sebesar 4 kali. Data tersebut menunjukkan pada level 3 yaitu possible dengan frekuensi 4 sampai 6 kejadian dalam 1 tahun dan nilai likelihood adalah 4. Lalu kita lanjut adalah analisis potensi risiko pada dampak R1. Seperti kayak tadi, kita masing-masing membuat skenario terlebih dahulu. Pada A, yaitu kita buat operator mengalami kecelakaan pada R1, seperti operator tidak menggunakan APD, operator mengalami kecelakaan, ketidakcapaian target produksi. Lalu yang B, data potensi, kita buat lagi frekuensi datanya masing-masing periode, lalu frekuensi kejadian. Lalu kita buat C-nya nilai severity dan nilai severity risiko. Oke, untuk penentuan nilai dan level risiko R1 bisa kita lihat bahwasanya R1 terletak pada warna kuning, yaitu terdapat pada 3 konsekuensinya level 3 moderate dan likelihood-nya level 3 possible. Kenapa bisa kita simpulkan bahwasanya terletak pada kuning R1? Karena kita sudah memperhitungkan terlebih dahulu dari tahap pertama yang tahap kedua yang sekarang, dan didapatkan nilai severity dan level risikonya
Berdasarkan data frekuensi kejadian operator 21 menunjukkan rata-rata jumlah produk tidak terpenuhi sebesar 625. Data tersebut menunjukkan pada level 3 yaitu moderate dengan frekuensi 601 sampai 900 kejadian dalam satu tahun. Nilai severity adalah 625. Oke, untuk likelihood-nya level 3, level severity 3. Untuk level resiko, perhitungannya adalah level likelihood dikali level severity, yaitu 9. Nilai resikonya adalah 9, yaitu masih medium. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi. Kita seperti tadi, yaitu untuk evaluasi pada R1, pada yang gambar di atas yang hasil medium, terdapat 3. Yang A, evaluasi risk prevention existing untuk R1, tidak ada upaya pencegahan. Lalu B, evaluasi risk mitigation existing untuk R1 untuk melakukan pelatihan dasar K3 kepada pekerja. Untuk C, kesimpulan evaluasi existing control R1, yaitu nilai risiko yang dapat dari R1 adalah 9 medium. Dengan melihat matriks risiko, dinilai tersebut belum mencapai indikator aman, yaitu skala 1-3. Lalu pada analisis risiko R2 seperti sama kayak R1 yang di atas. Ya, pertama membuat skenario terlebih dahulu, lalu data, lalu yang ketiga adalah kita melihat berdasarkan data frekuensi dari A dan B. Kurang lebih seperti itu R2. Lalu didapatkanlah, kita cari levelnya. R2 yaitu masih nilai risiko masih 4 yaitu low medium. Untuk R3 kurang lebih sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu, lalu didapatkan bahwasanya R3 level risiko level 9 yaitu medium juga seperti R1. Lalu yang terakhir adalah tabel rekapitulasi risiko proses produksi sendal. Masing-masing kita udah kita hitung masing-masing dari analisis prosesnya. Lalu pada tabel ini kita rekapitulasi masing-masing risiko dari R1, R2, dan R3. Bisa kita lihat pada gambar nama risikonya masing-masing. R1 adalah operator mengalami kecelakaan, R2 tidak tersedia yang bahan baku produksi, R3 adalah cuaca ekstrim. Lalu sumber dan dampak risiko silakan dibaca. Lanjut aja langsung pada likelihood, severity, dan signifikasi risiko. Pada R1 nilai level 3, nilai 3 levelnya masih possible, severity-nya nilai 3 level possible, signifikasi nilai 9 level medium. Yang pada hasil pada di atas sebelumnya pada 4.2. Lalu existing controlnya nilai risikonya 9 level medium, status existingnya bahwasanya tidak safe. Lalu untuk R2 juga seperti itu, kita recap lagi hasil pada perhitungan yang di atas dan dengan R3 juga. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.